bayangkan kalau kita di forum internasional lalu sungkan menyampaikan, lah ini bagaimana kita memperjuangkan kemerdekaan Palestina kalau bicara tentang pelanggaran hak asasi manusia itu telah Anda lakukan. Kita harus katakan. Keroyok tuh. Dan orang yang dikeroyok itu paling enak karena dia punya kesempatan untuk membalikkan. Gue dikeroyok nih, maka moral dia bisa ditumbuhkan kembali dengan menganggap bahwa ini pengeroyok tuh. Jadi kalau Pak Prabowo eksploitasi dengan satu gimmick bahwa ngapain sih ngeroyok kan, ini kan debat kan, itu publik kan berbalik pro Prabowo kan. Dan Anies, dan demikian juga pada Anies tuh, kalau Anies bicara terlalu teoritis, orang menganggap itu sebetulnya ilusi, padahal Anies lagi menerangkan paradigma tuh. Jadi saya kira itu Hai guys, jumpa lagi di Bang Jaka Channel. Kali ini seru banget guys, karena Anies tadi malam setelah debat, mereka tuh guys sambil pulang, mereka live TikTok dalam mobil guys. Nah, bagaimana keseruannya live TikTok Anies dalam mobil? Ayo kita tonton bareng-bareng guys. Itu guys penontonnya sampai 700 ribuan guys. Wow, dia nonton sendiri guys ya. Bisa memisahkan mana urusan pribadi sama urusan kepentingan publik, ini yang paling senang saya. Gimana tuh? Jadi kadang emosi itu kan nggak terasa kalau ini seolah-olah urusan pribadi. No, Ya, betul. ini soal negara, keamanan, pertahanan, ini ya luar biasa. Pokoknya CP ku ini membanggakan lah malam ini, CP ku ini. Masya Allah. Tapi yang betul, ini kan kita lagi bicara negara. Kita bicara negara, apalagi di kancah internasional. Kita tidak boleh sungkan di dalam menyampaikan gagasan, menyampaikan ide. Bayangkan kalau kita di forum internasional lalu sungkan menyampaikan, lah ini bagaimana kita memperjuangkan kemerdekaan Palestina kalau bicara tentang pelanggaran hak asasi manusia itu telah Anda lakukan. Kita harus katakan, ketika kekuatan militer Anda mendekati wilayah Indonesia, mengganggu kedaulatan Indonesia, harus dikatakan, nggak bisa sungkan. Nah, tetapi pribadi baik-baik saja, tapi gagasan, sikap, nah itu harus disampaikan. Jadi dalam sebuah forum debat ya, pikiran-pikiran itu harus disampaikan. Walaupun seru ya. Seru. Antara tegang dan apa? Tadi yang paling seru yang mana Gus kelihatannya Gus? Yang paling seru ya pertanggungjawaban sebagai pejabat publik masing-masing gitu, yang harus membuktikan kinerja sekaligus ke depannya, visi. Iya, itu nah ini teman-teman udah pada ada Gus. Enggak guys ya, penontonnya guys 744 ribu guys, 5K guys. Jadi Pak Anies itu pulang debat dia nggak langsung pulang guys, dia live dulu di TikTok, bahkan rame lagi guys di TikTok tadi malam guys. Dan tentang hasil debat tadi malam guys, itu kan seru banget guys ya. Siapakah tadi malam yang mendominasi dan siapakah yang menang? Ayo guys, langsung aja kita lihat tanggapan dari Rocky Gerung guys ya. dia pelajari 2-3 jam lalu juga gampang kan, tinggal dihafal-hafal sebetulnya kan. Karena tetap Ganjar itu nggak ada poin. Dia ada di dalam kebijakan Jokowi selama 9 tahun. Tetapi di ujungnya dia berupaya untuk menerangkan bahwa ada yang salah. Itu aja udah tidak masuk akal tuh. Mengatakan ada yang salah tetapi dia adalah anggota DPR dan Komisi 1 itu isinya PDIP banyak betul kan. Tapi itu kan nggak bisa dieksplor oleh Prabowo kan. Jadi Ganjar seolah-olah menjadi guru di situ untuk menerangkan begini loh. Iya, tapi Anda bukan guru sebetulnya. Anda pembuat kebijakan yang salah yang menyebabkan Prabowo nggak bisa menjawab kan. Jadi kelihatannya persepakatan antara Anies dan Ganjar itu menyebabkan Prabowo mencurigai itu. Jadi Pak Prabowo udah mencurigai duluan, ini apa yang mereka mau ucapin. Nah, dalam kecurigaan itu psikologi ketenangan di atas publik itu terbaca melalui ekspresi Pak Prabowo itu. Dan Pak Prabowo nggak bisa bersembunyi di dalam ekspresi wajahnya tuh. Padahal wajahnya di baliho itu bisa dimanipulasi ekspresinya. Jadi sebenarnya sejak awal harusnya Pak Prabowo harus mencurigai ada persekutuan diam-diam gitu ya antara Anies. Iya, itu mesti begitu. Dia bisa dari awal, saya tahu kalian berdua ini bersekutu diam-diam. Di mana kalian merencanakan, warung kopi mana yang kalian berdua? Kan itu lebih enak kan, publik langsung Prabowo tahu tuh jebakan-jebakan yang dibuat. Nah, Pak Prabowo nggak mampu atau tidak punya kesempatan untuk memikirkan itu. Kalau dia pikirkan dari awal dia pasti akan santai itu. Dan dia akan jawab dengan tangkisan-tangkisan silat yang dia kan ketua asosiasi silat Indonesia. Kan bunga-bunga silat itu lebih penting daripada gerakan attacking. Jadi kesempatan-kesempatan semacam ini yang sangat bagus sebetulnya diperlihatkan kepada publik, sekaligus ngajarin publik cara berdebat itu kan. Tapi Anies
dari awal memang hendak menjebak Prabowo dalam soal etik itu tuh. Dan mestinya kalangan pelatih Prabowo tahu dari awal bahwa ilmunya Anies cuma satu, yaitu mengubah situasi panggung itu menjadi situasi kemarahan Prabowo. Kan cuma itu dasarnya. Dan tadi malam itu sangat berhasil ya Bung Rocky. Berhasil Anies lakukan itu. Ya, ya. Oke, jadi kira ini kan masih ada satu debat lagi. Akan berubah atau tidak kira-kira situasinya kalau lihat begini? Debat ketiga pasti Anies nggak akan pakai lagi istilah etika karena dua kali itu pasti Prabowo udah bikin siap-siap. Tetapi Anies masih melihat bahwa satu-satunya cara yang nggak bisa diubah dari Prabowo adalah penampilan emosional publiknya. Dan itu nggak mungkin karena itu karakter orang tuh. Dan Pak Prabowo bisa sangat luwes kalau lagi joget-joget, tapi jadi tegang kalau masuk dalam perdebatan tuh. Padahal Prabowo membaca teori juga tuh. Nah Ganjar tentu ya dia akan berupaya untuk nyinyir dari wajahnya tuh kalau Prabowo terjerembab. Iya ya. Dan iya memang betul juga. Tadi malam kalau debat pertama masih sempat joget Pak Prabowo. Tadi malam tidak sempat jogetan muncul. Yang muncul ada berkaca pinggang Pak. Nah itu gaya khas Pak Prabowo saya kira itu ya. Nah itu kemudian disempurnakan dengan cara menolak bersalaman sebetulnya. Walaupun apa alasannya, mestinya Prabowo tinggal di panggung terus, "Hai Nis, mana salaman lo?" Kan gampangnya begitu kan. Jadi kegelisahan itu udah muncul sehingga terbaca bahwa Prabowo tahu dia sudah dikeroyok tuh. Dan orang yang dikeroyok itu paling enak tuh, karena dia punya kesempatan untuk membalikkan. Gue dikeroyok nih, maka moral dia bisa ditumbuhkan kembali dengan menganggap bahwa ini pengeroyok tuh. Jadi kalau Pak Prabowo eksploitasi dengan satu gimmick bahwa ngapain sih ngeroyok, kan ini kan debat kan, itu publik kan berbalik pro Prabowo kan. Dan Anies dan Ganjar nggak punya kesempatan untuk membalas bahwa memang mereka lakukan keroyok kok. Jadi sebetulnya itu intinya tuh. Jadi ini keahlian panggung lah, bukan keahlian logika substansi. Jadi semua keahlian estetika panggung. Yes, oke. Baik, terima kasih Bung Rocky. Makin asik. Ya, karena orang menganggap postur pertahanan Pak Prabowo itu kan persetujuan Presiden Jokowi itu. Dan Jokowi yang akan dianggap sebagai lebih memperhatikan pertahanan daripada kesejahteraan kan. Itu dasarnya tuh. Jadi hal-hal semacam itu kita akan supaya fair kita minta supaya ada ulasan dari para pakar itu. Kalau sekedar dibiarkan orang nggak ngerti yang mana sebetulnya yang dimaksud dengan pertahanan dan mana yang disebut dengan keamanan misalnya tuh. Demikian juga pada Anies tuh. Kalau Anies bicara terlalu teoritis, orang menganggap itu sebetulnya ilusi. Padahal Anies lagi menerangkan paradigma tuh. Jadi saya kira itu udah dijelaskan semua siapa yang mendominasi dan bagaimana Ganjar dan Anies mengkeroyok Pak Prabowo guys ya. Udah jelasin sama Rocky Gerung guys. Oke guys, bagaimana pendapat kamu guys? Langsung aja tuliskan tanggapan, sanggahan, dan kritik di kolom komentar. Terima kasih udah nonton hingga selesai, dan kalau ada kata-kata yang salah mohon maafkan. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.